Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, yang masih memberikan kita semuanya berupa kesehatan, berupa iman, Islam dan ihsan, sehingga saya dan tentunya sama santri Faiz apa namanya? Faiz Irsaf At-Takbari. Faiz Irsaf At-Takbari. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang ya dengan santri Faiz ya. Alhamdulillah berikan kesehatan, semoga perbincangan kali ini membawa manfaat ya bagi diri kakak, diri Faiz, dan bagi santri semuanya, dan bagi orang lain. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi dan nabi akhir zaman, dan beruntunglah kita menjadi umatnya beliau. Alhamdulillah. Pertama kali kita akan berbincang-bincang dengan santri, yaitu namanya Ananda Faiz. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tentang kehidupan di pondok ya. Ini pertama kali, semoga bermanfaat. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu sama Ananda Faiz ya. Ananda Faiz orang mana? Orang lahir di Makassar, tinggal di Bandung. Oh, lahir di Makassar, tinggal di Bandung. Di Bandung. Sekarang umur berapa? Baru naik 14. Oh, baru naik 14 tahun ya. Sekarang sudah kelas 8. Kelas 8. Alhamdulillah. Faiz di sini kok bisa menemukan pondok di sini tuh dari mana? Ngikut dari kakak. Oh, ikut dari kakak. Ya. Dulunya kakaknya juga mondok. Ya. Oh, kakak alumni? Kakak alumni sini. Oh, kakak alumni sini. Alhamdulillah. Alumni tahun berapa? Angkatan Aklanur, angkatan 9 tahun 2000. Angkatan 9 tahun 2018 ya. Sebelum ada corona ya. Corona merajalela. Faiz saudara dari berapa? 2. Dari 2 ya. 2 bersaudara kakak, bersaudara kakak. Berarti Faiz nomor yang kedua ya. Ya. Alhamdulillah. Kok bisa berkeinginan ingin meneruskan jejak-jejak langkah kakak itu terinspirasi dari mananya gitu? Awalnya mah pengen bisa ngaji. Oh, pengen bisa ngaji. Ya. Habis itu pengen ngebahagiain orang tua. Alhamdulillah, pengen orang tua di dunia juga di akhirat. Alhamdulillah, itu adalah cita-cita yang mulia banget itu ya. Alhamdulillah. Sekarang Faiz sekarang menghafal Al-Quran ya? Ya. Menghafal Al-Quran sama siapa? Sama Pak Ai. Yang lengkap atau Pak Ai? Sama siapa? Ustadz Ai. Oh, Ustadz Ai. Ustadz Ai? Wa'dan. Ustadz Ai Wa'dan ya. Alhamdulillah Faiz berguru dengan Ustadz Ai Wa'dan yang dari Garut. Semoga bermanfaat. Sekarang juz berapa? Juz 1. Juz 1. Alhamdulillah. Dapat berapa juz? Baru mau 3. Oh, baru mau 3. Alhamdulillah rabbil alamin. Juz berapa aja? Juz 29, 30 sama surah pilihan sama 1. Juz 1. Alhamdulillah. Beruntunglah ya, paling enak, paling aman dan tentram tuh kehidupan pesantren ya. Jadi bisa kontrol semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Beruntunglah bagi orang tua yang anaknya di pondok. Alhamdulillah
Semoga anak-anak diberikan sehat ya. Sehat, semangat dan tetap istiqomah dalam belajar. Faiz di sini tuh targetnya lulus dari sini ingin dapat berapa juz menghafal Al-Quran? Maksimalnya mah 30 juz, amin. Maksimalnya 30 juz, amin. Kita doakan ya para pemirsa, para muhibbin Pondok Misbahun Nur tercinta. Kita doakan Ananda Faiz dan semua Ananda Bunda yang mondok di sini semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana lika-liku, bagaimana perasaan dan bagaimana menghafal tuh gimana toh? Rasanya tuh gimana? Rasanya gampang ngafalinnya mah, tapi waktu murojaahnya susah. Kadang enak, kadang susah. Jadi kalau menghafal Al-Quran tuh itu ya bimbang. Itu mudah ya. Yang paling sulit itu adalah menyambungkan ayat demi ayat ya, antara kata satu, kata kedua ya, kata ketiga. Ada rasa semangat, kadang males gitu kan. Kadang ada yang ayat yang dihafal ada yang susah, ada yang mudah gitu kan. Biasanya tuh setiap store berapa Anda Faiz? Paling banyak 2 halaman lebih. 2 halaman lebih. Minimal mah 1 hari 1 halaman. Kalau minimal 1 hari 1 halaman. 1 halaman. Mantap atuh. Berarti kalau 1 hari 1 halaman bisa istiqomah dan bisa melancarkan itu insya Allah nanti 1 tahun bisa dapat 10 juz atau 15 juz ya. Tapi memang menghafal Al-Quran memang paling susahnya tuh pas ketika kita mendapatkan menghafal terus menyambungkan ayat demi ayat tuh memang agak susah ya. Memang susah ya. Tapi kalau menghafal hafalan baru tuh memang mudah. Tapi di samping itu memang ada pelajaran tersendiri di situ tuh. Kita setiap orang yang mau sukses, setiap orang yang mau berhasil menghafal Al-Quran dan mana-mananya itu harus berusaha sepenuhnya dan harus berpontang-panting agar kita dapat menjaga kemurnian dan menjaga dengan seutuhnya hafalan Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk orang-orang yang pintar saja atau cerdas saja ya. Tapi Al-Quran itu untuk orang-orang yang begitu cinta, memang orang-orang yang begitu setiap hari memang dia tuh rindu terus sama Al-Quran. Jadi itu dia harus setia bersama Al-Quran. Insya Allah kalau setia istiqomah bersama Al-Quran, insya Allah nanti Allah bukakan futuh hati kita, pikiran kita, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Ini untuk orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang sabar dan orang yang istiqomah. Ya, kita menjadi santri itu memang harus serba sabar, harus semangat, istiqomah. Pokoknya jangan sampai kita putus asa. Man jadda wajadda artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Tidak ada nanti usaha kamu nanti hasilnya ya pasti sama dengan hasilnya sama dengan usaha kamu nanti segini berarti hasilnya segini. Faiza, jangan pernah lepas rindu sama Al-Quran. Setiap hari pokoknya harus rindu. Bahkan dikatakan salah satu ulama tuh mengatakan jika hati kita sudah terpenuhi dengan
Al-Quran, bacaan Al-Quran setiap hari. Dan ketika itu kita selalu membaca Al-Quran terus sehingga hati kita menjadi jernih dan bersih. Maka ketika hati jernih dan bersih, kita tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Kita selalu haus membaca Al-Quran, bersama Al-Quran. Ya enggak Is? Ya. Kalau kita bermalas-malas di pesantren, otomatis kita kalau jarang baca Al-Quran otomatis malah tambah menghitam kan hatinya, malah tambah malas. Ketika hati kita bersih, kita selalu haus untuk membaca Al-Quran, untuk bersama Al-Quran, istiqomah bersama Al-Quran. Di sini juga ada datang lagi satu santri yang bernama Azam. Sini Azam, di sini sama Ustadz. Azam. Sini aja, sini. Lah, sini. Faiz Aflah. Memang sejak umur berapa Faiz tuh pengen menghafal Al-Quran, pengen mondok itu sejak umur berapa? Sejak umur kelas 4 SD. Udah kelas 4 SD lah. Berarti memang sudah dari dulunya sudah dididik dengan Al-Quran ya? Ya. Alhamdulillah. Faiz, kalau di sekolah peringkat berapa? Kalau di sekolah mah jarang ngeraih prestasi. Oh, kalau sekolah jarang diraih prestasi. Kemarin ranking 5. Orang yang 5 lumayan. Atau dari berapa santri? 25. Oh, 20 dari 25 itu termasuk bagus ya. Tingkatkan lagi ya. Jadi kalau masalah di bidang keagamaan juara ya. Alhamdulillah. Terus tingkatkan semangat dan tingkatkan rajin dan istiqomahnya. Nanti itu ya bisa menjadi lebih baik. Ini ada salah satu santri namanya Azam ya. Ini pada malu-malu itu ya. Enggak apa-apa, ini los, pokoknya los. Yang penting sopan di sini tanpa edit-editan. Ini ada apa ngajinya? Ngaji kitab apa? Aqiratul Awam. Di sini mengaji tentang kaidah apa namanya? Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Alhamdulillah di sini di Pondok Misbahun Nur juga ada di samping Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran. Di sini juga ada tambahan kitab-kitab kitab-kitab dasar untuk mempelajari anak-anak biar nanti ketika lulus dari sini tahu tentang ajaran-ajaran atau pelajaran kitab, pelajaran fikih, tajwid yang dasar-dasar. Nanti kalau sudah lulus biar anak-anak sedikit tidaknya bisa tahu buat bekal nanti kalau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Is yang kamu rasakan ketika mondok di sini itu apa? Is yang kamu rasakan, yang kamu senang dari mondok di sini tuh? Senangnya di sini yang keras, kalau ngomong yang keras. Sering sholawatan. Oh, sering sholawatan. Masyaallah. Banyak temen, terus? rame, apalagi ya? Pokoknya gak ngerasa kesepian. Gak ngerasa kesepian, alhamdulillah. Gak ngerasa kesepian, alhamdulillah. Apalagi itu setiap sholat ya pasti baca Al-Quran semuanya. Alhamdulillah. Berarti kalau di rumah kesepian? Di rumah jarang. Ya jelas aku kesepian. Karena lo di sini kan banyak santri kan sekitar 300. Apalagi kalau pas jamaah baca Al-Quran kan bersama-sama berjamaah bergemuruh
bergemuruh. Masya Allah, mantap. Kadang ada apa namanya, ada keinginan untuk putus asa nggak di sini? Itu kayak jenuh, kayak gini. Ada nggak? Ada. Kalau di pondok biasanya kalau sedih itu pas ngerasain apa tuh Pak Is? Pas sedih paling waktu ngerasain hafalannya paling susah. Oh. Berarti sama ya, sama kakak dulu pas menghafalin Al-Quran tuh, pas di pondok tuh paling sedih ketika hafalan menghafal tidak masuk, bahkan 1 hari 2 hari pengen, nah kenapa hafalan nggak masuk ya, pengen nangis itu ya rasanya ya. Ya kan, pengen nangis banget rasanya. Kita mau dipendusin ke apa namanya, ke tembok, tapi ini mah kepala ya. Ini kan akhirnya kan bisa terlewati kan, bisa terlewati. Ya itulah, ada Allah memberikan kita itu ada kebahagiaan, ada kesedihan, supaya kita tuh selalu ingat sama Allah. Allah tuh selalu sayang sama kita, apalagi sama santri-santri yang selalu belajar agama, apalagi yang belajarnya agama tuh belajar Al-Quran. Pasti Allah akan jaga keluarga kita, jaga Faiz, jaga keluarga kita semuanya, jaga keluarga kita semua yang ada di rumah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan rahmat, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan keihsanan, sehingga kita dapat hidup dalam langkah kita, setiap langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Isya, tetap doakan kedua orang tua, tetap doakan keluarga, dan tetap doakan guru-guru kita yang ada di sini, yang ada di luar sana. Kita doakan semuanya agar kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin Allahumma amin. Bunda, ayah di sana cukup sekian dari kakak podcastnya. Podcast santri ini cuman tanya jawab. Nanti kalau yang seneng dengan perbincangan ini tanya jawab ini, nanti tolong di komen dan tolong di subscribe nggak apa-apa, di share, pokoknya harus di komen ya. Cukup sekian dari Kak Moti dan siapa namanya? Faiz dan Azam. Untuk Azam nanti selanjutnya akan kami videokan ya. Cukup sekian dan mohon maaf banget jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, jangan dimasukkan ke hati, tapi buanglah ke jauh sana ya, ke yang akhirat sana, buang jauh-jauh. Cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.